akan membahas mengenai membahas mengenai pengertian garis dan sudut, di mana garis adalah komplement pembentuk bangun datar dan bangun ruang. Garis selalu digambarkan sebagai garis lurus yang kedua ujungnya memiliki anak panah. Kemudian sudut. Sudut adalah pertemuan atau perpotongan dua garis yang dilambangkan dengan ini. Lambang ini, simbol ini. Kemudian sudut merupakan bangun yang bersisi dua dan sisi-sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Nah, kemudian kita membahas mengenai satuan sudut, di mana satuan untuk mengukur besarnya suatu sudut adalah derajat. Derajat merupakan satuan yang paling sering digunakan untuk menyatakan ukuran sudut. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 360 derajat atau 1 derajat sama dengan 1/360 putaran penuh. Dan 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga 1 derajat sama dengan 60 dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sudut lancip. Kedua, sudut siku-siku. Sudut tumpul, sudut azimut, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut bertolak belakang, sudut depresi, sudut elevasi atau sudut ketinggian, sudut lurus atau sudut yang besarnya 180 derajat, sudut refleks atau sudut yang besarnya alfa lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Selanjutnya, kita membahas mengenai jenis-jenis garis. Nah, jenis-jenis garis ini yang pertama, garis bagi, di mana garis yang membagi sebuah sudut bangun ruang menjadi bagian yang sama besar. Kemudian garis berat. Nah, garis berat ini garis yang ditarik dari sebuah sudut bangun ruang dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi bagian yang sama. Selanjutnya garis bilangan. Nah, garis bilangan ini garis yang di setiap titiknya terdapat bilangan atau angka-angka. Selanjutnya garis sejajar. Nah, dikatakan dua garis sejajar apabila yang pertama terletak pada suatu bidang datar. Nah, yang kedua itu tidak potong-memotong. Nah, selanjutnya garis tegak lurus, di mana garis tegak lurus itu garis yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, perhatikan gambar ini. Garis AB merupakan garis lurus. Nah, jenis-jenis garis tadi kan ada garis lurus. Nah, garis lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi, sudut AOB besarnya itu 180 derajat. Pada garis AB dari titik O dibuat garis melalui C. Nah, ini dia. Sehingga terbentuklah sudut AOC dan sudut BOC. Demikian pula garis ini merupakan garis yang pelurus atau bersuplemen, di mana sudut AOC merupakan pelurus atau suplemen dari sudut BOC. Demikian pula sebaliknya, sudut BOC pelurus atau bersuplemen dengan sudut AOC, sehingga diperoleh sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB. Nah, dilambangkan dengan AOC dilambangkan dengan A derajat dan BOC dilambangkan dengan B kuadrat sama dengan 180 derajat. Untuk mengambil A-nya, A, ya udah B-nya dikeluarkan. Pindah ruas ke kanan jadi menjadi minus. A derajat sama dengan 180
pindah ruas B ke kanan menjadi 180 dikurang B derajat atau B sama dengan 180 dikurang A derajat. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Nah, sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Kemudian kita membahas mengenai pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Nah, penjelasannya sama saja sama yang berpelurus tadi, hanya saja yang berpenyiku itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut PQR besarnya itu 90 derajat. Nah, kemudian jika ditarik garis, maka terbentuklah dua sudut, yaitu sudut PQS dan sudut RQS. Dalam hal ini dikatakan bahwa sudut PQS merupakan penyiku dari sudut RQS. Demikian pula sebaliknya. Nah, sehingga didapat bahwa RQS ditambah PQS sama dengan sudut RQP, di mana diinisialkan PQS sama dengan X derajat dan RQS sama dengan Y derajat, sama besarnya 90 derajat. Nah, kemudian X derajat sama dengan 90 dikurang Y derajat. Dan Y derajat sama dengan 90 dikurang X derajat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Dan sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Nah, kemudian kita membahas mengenai pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut ini. Garis KM dan garis LN saling berpotongan di titik O. Dua sudut yang letaknya saling membelakangi disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, ini dia. LOM bertolak belakang dengan KON. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, ini dia. LOM dengan KON saling bertolak belakang. Dan kemudian dua sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama, yaitu sudut LOM dengan sudut KON itu besarnya sama. Nah, demikianlah hasil presentasinya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.